Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Nurdiansyah dengan NIM 2310 dari kelompok 28 Penelitian Sistem tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai responsi modul 2 yang berjudul kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan juga lingkar tertutup. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan soal responsi pada modul 2 ini. Pertama, apa itu diagram blok dan jelaskan komponen-komponen penyusun diagram blok sistem servo mekanisme untuk lengan robot di bawah ini. Jadi diagram blok itu harus kita ketahui apa sih itu diagram blok. Diagram blok adalah representasi grafis dari aliran sinyal dan juga proses dalam suatu sistem kontrol. Di mana diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara berbagai komponen dalam sistem, termasuk input, output, dan juga umpan balik. Pada gambar tersebut, dapat kita jelaskan komponen-komponen yang ada di sini. Ada sinyal, di sini berupa set point, ada titik pemilahan, ada sistem, yang dimana sistem di sini ada controller, ada aktuator atau motor, dan juga robot arm. Di sini juga ada feedback atau umpan baliknya, yaitu position sensor, serta ada keluarannya, yaitu control variable. Di sini adalah komponen-komponen dari diagram blok tersebut. Ada sinyal, ada titik pemilahan, ada sistem, ada feedback atau umpan balik, dan juga ada yang terakhir ada titik percabangan. Untuk lebih jelasnya ini adalah penjelasan dari komponen yang telah ada pada diagram blok sebelumnya. Bisa kita baca di sini ada set point yang merupakan nilai referensi atau target posisi yang diinginkan untuk dicapai. Ada controller, yaitu unit pengendali untuk membandingkan SP dengan fungsi aktual atau PP. Lalu ada aktuator atau motor, yaitu mengubah sinyal kendali menjadi aksi fisik seperti gerakan motor untuk gerakan dengan robot. Dan selanjutnya ada kontrol objek. Di sini objek fisik yang dikendalikan misalnya itu adalah dengan robot. Dan ada disturbance, di mana ini adalah gangguan luar seperti gesekan, beban tambahan, atau gangguan lingkungan lainnya. Ada position sensor tadi. Sensor itu adalah mengukur posisi aktual dari sistem dan mengirimkannya kembali ke controller sebagai umpan balik feedback. Dan terakhir ada feedback loop tadi. Adalah sinyal dari sensor yang dikembalikan ke controller untuk membandingkan dengan SP. Sehingga membentuk sistem loop tertutup. Jadi di sini jika sistem itu adalah sistem kendali lingkar tertutup, maka di sana ada feedback atau umpan balik dari diagram blok yang dipaparkan. Oke, teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan soal nomor 2. Nomor 2 ini jelaskan pengertian dari sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup, gambarkan masing-masing blok diagramnya, dan tuliskan bentuk fungsi alihnya. Nah, di sini kita masuk kepada pembagian pertama, sistem kendali lingkar terbuka. Apa sih itu sistem kendali lingkar terbuka? Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar terbuka ini, keluaran sistem tidak diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan dikali dengan sistem. Jadi untuk diagram blok yang tertera pada gambar tersebut, untuk CS itu hanyalah hasil perkalian antara RS dan juga GS. Sehingga fungsi alihnya dapat kita lihat CS ke RS sama dengan GS. Atau dengan kata lain CS sama dengan RS dikali GS. Yang kedua itu ada sistem kendali lingkar tertutup. Apa perbedaannya antara lingkar terbuka dan juga lingkar tertutup? Jadi sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Nah, jadi beda di sini adalah adanya dan juga tidak adanya umpan balik pada diagram blok tersebut. Itu yang membedakan antara sistem kendali lingkar tertutup dan juga lingkar terbuka. Sehingga hal ini berguna untuk agar keluaran sistem itu sesuai dengan sinyal referensinya. Yang kata lain membandingkan antara keluaran sistem dengan sinyal referensinya. Secara umum diagram blok tersebut dapat dilihat pada slide di mana ada perbedaan di sini. Sebelumnya tidak ada umpan balik, di sini ada umpan balik yang dimana disimbolkan dengan HS. Sehingga dalam penyelesaian, dalam penentuan fungsi alihnya dapat kita jelaskan. Dimana di sini kan untuk ES ini kan adalah hasil keluaran dari RS dikurang dengan sinyal pembalik BS. Sedangkan untuk CS merupakan perkalian antara ES dan juga GS. Gitu. Sehingga didapatkan persamaan tersebut seperti yang ada di tampil di layar. CS tadi adalah hasil perkalian antara ES dan juga GS. Sedangkan tadi ES adalah RS dikurang BS dan juga BS tadi adalah
CS dikali HS. Mana HS di sini karena bertemu dengan tanda negatif, maka nilai HS di sini adalah sebesar -1 ya. Jadi sehingga persamaan untuk fungsi alih pada diagram blok sistem kendali lingkar tertutup pada gambar sebelumnya, CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS kali S. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan nomor 3. Jelaskan tentang konstanta pengali KP, gambarkan blok diagramnya dan tuliskan fungsi alihnya. Jadi di sini kita perlu mengetahui pada sistem kendali tersebut terdapat konstanta pengali atau disebut juga dengan KP yang biasanya disimbolkan juga dengan K tergantung dengan penulisan masing-masing referensi bukunya. Jadi secara umum jika sistem kendali lingkar terbuka diberi konstanta pengali K, maka diagram blok seperti yang terdapat pada slide, di mana KP ini berfungsi untuk penguatan sinyal output yang dihasilkan pada sistem. Jadi CS nantinya akan didapatkan hasil perkalian antara RS dikali KP dikali dengan GS. Sehingga dengan adanya faktor pengali KP, output sinyal keluaran dari sistem tersebut menjadi lebih besar. Selanjutnya ada sistem lingkar tertutup. Jadi pada sistem kendali lingkar tertutup ini dengan konstanta KP atau pengali KP tadi, posisi pengali KP pada diagram blok lingkar tertutup tidak berbeda dengan fungsi pengali KP pada diagram blok lingkar terbuka, yaitu sebelum plan atau subsistemnya. Secara umum dapat kita lihat pada slide, di mana yang membedakannya di sini pada lingkar terbuka tidak ada umpan balik, tetapi pada lingkar tertutup adanya umpan balik saja yang membedakannya. Selebihnya faktor pengaruh antara KP terhadap output sistem itu adalah sama. Maka output sistem yang dihasilkan itu akan semakin besar itu karena adanya faktor pengali gitu, atau KP. Oke, sehingga pada fungsi alih pada diagram blok seperti yang terdapat pada slide ini, untuk CS per RS itu adalah KPGS kelas 1 ditambah KPGS kali HS. Hal ini didapatkan dari hasil penjabarannya. Jadi kita jabarkan satu persatu di sini dulu. Jadi sinyal keluaran di sini adalah RS dikurang dengan HS. Nanti sinyal di sini adalah hasil dari simbol di sini dikali dengan KP. Untuk CS nantinya adalah sinyal keluaran di sini dikali dengan GS. Sehingga di sini telah didapatkan fungsi alihnya adalah KPGS per 1 ditambah KPGS dikali HS. Ini nanti dapat teman-teman lihat lebih rincinya pada pembahasan video yang telah disampaikan oleh Bapak Ilham Diruski. Selanjutnya kita masuk teman-teman pada pembahasan nomor 4. Dijelaskan secara rinci mengenai pengendali integral, pengendali derivatif, dan pengendali profesional integral diferensial atau PID beserta diagram blok diagramnya dan persamaannya tentunya. Jadi di sini sistem pengendali PID atau proporsional integral derivatif merupakan suatu sistem pengendali yang digunakan secara luas di berbagai bidang industri. Pengendali PID terdiri dari 3 komponen pengendali, yaitu proporsional, integral, dan juga derivatif. Pada nomor 4 ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, proporsional. Jadi proporsional ini adalah pengendali ataupun parameter pengendali pada sistem orde 2, di mana proporsional ini dapat kita lihat diagram bloknya seperti yang terdapat pada slide, di mana di sini ada konstanta pengali, yaitu akan menyebabkan hasil pembesaran sinyal keluaran output pada sistem. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal errornya dengan sinyal kontrol U-nya dinyatakan dengan UT sama dengan KP dikali ET. Sedangkan dalam domain Laplace dapat dituliskan US per ES sama dengan KP. Kita lanjut. Jadi pengendali proporsional ini menghasilkan sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan proporsional dengan konstanta proporsional KP. Pengendali proporsional digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Jadi di sini konstanta proporsional KP pengendali proporsional ini digunakan untuk memperbesar penguatan dan juga mempercepat respon transien. Yang kedua ada integral. Jadi integral ini hampir sama dengan diagram blok yang terdapat pada konstanta pengendali proporsional.
Jadi bedanya di sini untuk sistem itu adalah KI per S, sedangkan pada uh, proporsional tadi hanya terdapat KP gitu. Sedangkan dalam domain waktunya antara nilai error diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U dapat dinyatakan dengan persamaan UT sama dengan KI integral 0 sampai T E T dt. Dan domain Laplace dapat tuliskan US per S sama dengan KI per S. Nah, pengendali integral berfungsi untuk menghilangkan jalan atau steady state error, meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan oscillasi yang mengakibatkan keadaan tuna lama dicapai. Di yang terakhir ada derivatif. Jadi derivatif di sini kita simbolkan di sini diagram blok itu hampir sama teman-teman. Jadi membedakan di sini adalah sistem di sini digunakan apakah itu konstanta uh, proporsional, apakah itu konstanta integral ataupun konstanta derivatif itu. Jadi pengendali derivatif ini akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. Jadi T sama dengan KD. KD di sini merupakan konstanta derivatif dikali dengan DET per DT. Ini adalah turunan dari fungsi ET dalam domain waktu. Sehingga dalam domain Laplace dapat dituliskan dengan US per ES sama dengan KD kali S. Jadi pengendali ini digunakan untuk mempercepat respon transien meskipun memiliki kekurangan, yaitu dapat meningkatkan draw sistem tentunya. Jadi sistem pengendali PID atau proporsional integral derivatif ini bisa berupa kombinasi antara proporsional, integral, dan derivatif, bergantung pada respon sistem yang diinginkan. Sehingga dapat kita lihat di sini bagaimana kombinasi antara konstanta yang kita gunakan pada sistem PID ini. Jadi kita dapat dilihat di sini dalam domain waktu dapat dituliskan ET sama dengan KP ET ditambah KI integral ET ditambah KD DET DT. Ataupun dalam domain Laplace dapat kita nyatakan itu US per S sama dengan KP ditambah KI per S ditambah KDS. Lanjut pada pembahasan soal nomor 5. Jelaskan apa saja parameter tanggapan peralihan pada sistem OD2. Jadi pada sistem OD2 ini parameter tanggapan peralihan itu tidak jauh berbeda dengan D1 tentunya gitu. Yang di sini ada time constant UTC, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai keadaan 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua ada rise time atau TR adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100% ataupun dari 10% menuju 90% atau 5 menuju 95%. Jadi pada praktikum kali ini, pada kenyataan nyata pada industri hanya menggunakan 10 sampai 90%. Karena sistem itu tidak ada yang sempurna dalam dunia industri ataupun dalam faktanya di lapangan. Selanjutnya ada settling time atau TS. Waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% ataupun 2% ataupun 0,5% dari respon sistem steady state-nya. Yang keempat ada delay time atau TD. Waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kalinya. Yang kelima ada maksimum percent overshoot atau MP, di mana nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state-nya. Dapat rumusnya dapat dilihat pada slide. Dan yang terakhir ada time peak atau TP, di mana waktunya dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir itu mengenai penyederhanaan diagram blok. Jadi penyederhanaan diagram blok di sini ada 3 metode, ada penyederhanaan diagram blok, metode biasa, ada metode matriks dan juga metode Mason. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskannya kan metode penyederhanaan diagram blok. Jadi di sini kita dapat lebih mengetahui tentang tata cara penyederhanaan diagram blok, baik itu pergeseran titik percabangan, baik itu pergeseran setelah sistem ataupun sesudah sistem. Jadi di sini perlu tambahan terlebih dahulu bagaimana konsep dalam penyederhanaan diagram blok itu tentang pergeseran titik percabangan. Ketika titik percabangan sebelumnya adalah terletak pada setelah sistem, maka ketika kita pindahkan sebelum sistem seperti gambar ini, maka kita tambahkan sistem yang sebelum sinyal ataupun sebelum titik pertambahan tadi kita tambahkan pada cabang yang kita bikin baru. Jadi gini teman-teman, seperti kita lihat cabang tadi berada pada setelah G4. Ketika kita pindahkan kepada sebelum G4, maka di sini
untuk pada teorinya, pada cara pengerjaannya, pada sistem setelah titik percobaan ini dipindahkan, maka sistem G4 ini kita pindahkan kepada titik percabangan yang baru gitu teman-teman. Dan sebaliknya, kalau nilainya itu akan berbeda ketika titik percabangan itu sebelum sistem kita pindahkan setelah sistem itu bernilai 1 per nilai sistem yang ada pada setelah sistem tersebut gitu. Jadi pada ini karena dia kita pindahkan dari sebelum ke dari sesudah ke sebelum, maka nilai sistem yang terbaru pada perubahan titik percabangan tersebut adalah besarnya sama dengan sistem yang ada di sini dalam hal ini adalah G4 gitu kan. Jadi di sini dapat kita selesaikan di sini G3 dan juga G4. G1 ini adalah paralel, kita selesaikan yang paralel sehingga didapatkan G3 per 1 ditambah G4 G3H1. Nah, penjelasan ini kita dapat lihat pada video pembelajaran yang dijelaskan oleh Pak Ilham di Rusdi, teman-teman. Di sini setelah didapatkan seperti tampak pada gambar, di sini G2 dan juga sistem G3 per 1 ditambah G4 G3 1 ini adalah seri. Di pada sistem seri kita hanya mengalihkan dua buah sistem tersebut. Sedangkan pada paralel itu kita menggunakan perumusan 1 per 1 ditambah GH gitu teman-teman. Jadi dapat kita substitusikan saja berdasarkan perumusan tadi gitu. Yang dapatkan seperti ini. Setelah dapatkan antara seri antara G2 dengan sistem yang ada di sebelah kanannya, kita paralelkan dia dengan H2. Setelah kita paralelkan, nanti dapat sistem seperti ini. G2 dikali G3 per 1 ditambah G4 G3 1. Karena juga paralel antara H2 dan sistem yang ada di bawahnya. Setelah hasil paralel tersebut, kita dapatkan sistem seperti yang di bawah ini, di mana G2 dikali G3 per 1 ditambah G3 G4 1 ditambah G2 G3 H2. Nah, lalu kita lihat di sini teman-teman, G1 dan sistem yang ada sebelah kanan ini juga seri. Jadi kita tinggal kalikan. Setelah kita kalikan, ada paralel dengan H3 dan G4. Setelah kita serikan antara G1 dan sistem sebelah kanan, lalu kita paralelkan dia dengan H3 G4. Sehingga dapatkan didapatkan diagram blok seperti tampak pada layar. Ini adalah hasil dari seri antara G1 dengan sistem sebelah kanan tadi. Ini. Lalu setelah kita serikan tadi, kita paralelkan dengan H3 G4. Ya, dapatkan seperti ini. Lalu kita lihat ini adalah bentuk paling sederhana dari diagram blok, mana sistem sebelah kiri seri dengan sistem sebelah kanan atau G4. Sehingga untuk CS per RS-nya atau fungsi alihnya tinggal kita kalikan pada sistem ini. Sehingga dapatkan hasil akhir untuk fungsi alihnya adalah G1 dikali G2 dikali G3 dikali G4 per 1 ditambah G3 G4 H1 ditambah G2 G3 H2 ditambah G1 G2 G3 H3. Itulah teman-teman fungsi alih dari sistem diagram blok yang diminta pada persoalan nomor 6. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Diki Nurdiansyah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, Uni dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.